Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Setiawan dengan NIM 24330714 dari jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan memaparkan tentang praktikum sistem operasi Linux. Untuk langkah pertama, kita buka sistem operasi Linux kita. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Saya buka terminal. Nah, pada praktikum kali ini saya akan membuat file baru untuk UAS. Kemudian saya akan masuk kepada file tersebut. Nah, soal pertama adalah buatlah skrip yang menampilkan tanggal saat ini, jumlah pengguna yang sedang login, dan direktori kerja saat ini. Simpan informasi ini dalam file log. Jadi kita dibuat untuk membuat skrip dengan file yang belakangnya .sh untuk menampilkan tanggal saat ini dan jumlah pengguna yang sedang login serta direktori kerja saat ini. Kita kembali pada Debian atau Linux tadi. Kita buat file yang bernama Perintah. Kita ketikkan programnya. Nah, yang atas tanggal sama dengan date tadi merupakan kode untuk memanggil tanggal pada hari ini. Sedangkan ini fungsi ini sebentar. Sedangkan fungsi bu isi min l ini perintah untuk memanggil jumlah pengguna yang sedang aktif dalam sistem Linux kita. Sedangkan untuk mengetahui di manakah kita saat ini atau di manakah direktori saat ini, menggunakan perintah pwd. Kemudian untuk dirun dan menampilkan hasilnya, jadi kita menggunakan perintah echo. Nah, nanti setelah program dijalankan
dan memunculkan tanggal, nanti file tanggal yang keluar akan disimpan dalam file log file. Nah, jadi dalam file log file nanti terdapat tanggal hari ini. Nah, begitupun juga untuk jumlah pengguna login nanti akan dikeluarkan dan disimpan pada file yang bernama log file. Begitupun juga direktori kerja saat ini nanti akan ditampilkan dan disimpan dalam file yang bernama log file. Setelah simpan, kita jalankan. Kita lihat dulu. Nah, kita coba jalankan. Nah, kita sudah menjalankan ini. Fungsinya chmod tadi adalah untuk memberikan izin pada sistem untuk melakukan run pada file yang sudah dibuat. Karena file tadi disimpan pada file yang bernama log.info.txt, kita coba lihat isi dari file log.info.txt. Kita menggunakan fungsi cat.
Jadi ini adalah hasil dari run atau dari hasil perintah program yang telah kita buat, di mana hasilnya disimpan dalam file bernama log.txt. Karena kita tadi sudah mencoba untuk melakukan run sebanyak 3 kali, maka di sini juga ditampilkan banyaknya file, tanggal, jumlah direktori sebanyak 3 kali. Untuk nomor 2 yaitu tulis script shell yang membuat struktur direktori dengan beberapa subdirektori. Jadi kita diminta untuk membuat beberapa direktori dengan subdirektorinya, kemudian buat perintah untuk menghapus direktori jika kosong dan tangani error jika mencoba menghapus direktori yang tidak kosong. Kita buka Debian kita buat file. Ini saya keluar dulu. Kita buat file yang bernama nano-management-dir.sh. Kita buat perintah untuk membuat sebuah direktori. Jadi kita membuat sebuah direktori, kemudian akan menampilkan hasil echo struktur direktori telah dibuat. Nanti untuk tree UAS terusnya ini adalah perintah untuk menampilkan file yang telah kita buat.
Di sini kita akan mencoba menggunakan if else. Jika direktori berhasil dihapus, akan memberikan pesan direktori berhasil dihapus karena kosong. Jika direktori gagal dihapus, akan menghasilkan pesan gagal menghapus karena direktori tidak kosong. Nah, di sini kita mencoba untuk melakukan fungsi hapus direktori, di mana nanti pertama akan mencoba untuk menghapus direktori UAS1, kemudian percobaan kedua untuk menghapus file dalam direktori UAS1 yang bernama sistem operasi, kemudian yang ketiga adalah mencoba file yang berada direktori dalam UAS1 dengan nama file sistem. Kemudian yang keempat adalah mencoba untuk menghapus direktori bernama UAS1. Kita simpan file programnya. Kita coba jalankan. Nah, di sini program sudah berjalan. Di sini menampilkan pesan yang menggunakan echo tadi. Oh, kita belum membuat file direktorinya. Kita coba pada nano. Nah, kegagalan tadi sebab kita belum membuat file directory, tetapi sudah memerintahkan untuk membuat file di dalam directory tersebut, sehingga hasilnya tidak menimbulkan pesan error tidak dapat membuat directory. Jadi untuk penyelesaiannya kita harus membuat direktorinya terlebih dahulu, baru membuat file dalam direktorinya. Pesan ini menampilkan bahwa direktori telah dibuat. Kemudian kita tadi sudah membuat program untuk mencoba menghapus. Pertama adalah menghapus direktorinya. Ini gagal sebab dalam direktori tersebut masih terdapat file. Jadi sistem tidak bisa menghapus jika dalam suatu direktori terdapat suatu file. Kemudian percobaan kedua adalah kita menghapus file dalam direktori yang bernama sistem operasi. Jadi sistem operasinya kita hapus. Kemudian percobaan ketiga yaitu menghapus file sistem dalam direktori, ini juga berhasil dihapus. Dan yang keempat adalah menghapus direktori UAS1.
ini berhasil dihapus sebab file-file yang berada dalam direktori UAS1 sudah kita hapus sebelumnya pada percobaan 2 dan 3 ini. Jadi sebuah direktori tidak dapat terhapus jika dalam direktori tersebut masih terdapat suatu file. Untuk menghapus sebuah direktori yang terdapat file, maka kita hapus semua filenya dulu, baru menghapus direktorinya. Soal yang ketiga adalah buatlah script yang membuat file, menambahkan string ke dalam file tersebut, dan kemudian membaca isi file menggunakan cat, more, dan less. Kita kembali pada bagian. Kita namai file dengan nama manipulasi file. Kita deklarasikan nama sebuah file, kita menentukan nama Irfan titik. Kemudian kita tambahkan string untuk dimasukkan dalam file tersebut. Nah, di sini kita membuat echo untuk menampilkan di layar. Ini adalah tugas sistem saya dan dibelokkan atau disimpan ke dalam nama file. Nama filenya yaitu Irfan Setiawan. Jadi ini untuk mendeklarasikan sebuah Irfan TXT harus dideklarasikan dengan variabel bernama nama file. Ini variabelnya akan merujuk pada Irfan TXT. Jadi nanti dalam nama file berupa Irfan TXT terdapat kalimat ini adalah tugas UAS. Kita buat tambahkan lagi dalam isian file. Kemudian kita juga untuk membuat baris kedua yang berisikan pesan saya berkuliah di Politeknik Negeri Madiun, di mana nanti akan dibelokkan kepada variabel nama file berupa Irfan TXT. Nah, bedanya dari panah 1 dan panah 2 adalah panah 1 adalah menyimpan, sama-sama menyimpannya, tetapi jika menggunakan panah 1, jika sebelumnya sudah terdapat isian, maka isian tersebut akan ditimpa dan akan digandingkan dengan file yang baru. Tetapi jika menggunakan panah 2, file yang sudah ada sebelumnya itu tidak akan dihapus dan akan ditambahi dengan file yang baru. Jadi misalnya ini adalah tugas saya, ini adalah yang diinputkan. Ini akan memasukkan kepada nama file. Kemudian jika isian berikutnya menggunakan tanda panah 2, sebuah kalimat ini adalah tugas saya tidak akan dihapus,
tapi akan ditambahi dengan kalimat saya berkuliah di Politeknik Negeri Madiun. Nah, di sini kita akan membuat perintah. Untuk pertama adalah perintah cat untuk menampilkan irfan txt menggunakan perintah cat, kemudian menggunakan perintah mori untuk yang kedua, dan yang ketiga adalah untuk menampilkan irfan txt menggunakan perintah batasan. Pada dari sini kita kurang menambahkan kurung tanda kutip penutup. Kita simpan, kita coba run. Nah, ini adalah menggunakan perintah mana lagi? Yang ini kita coba menjalankan perintah manipulasi SL. Ini adalah menampilkan isi file. Ini menggunakan perintah cat. Ini adalah tugas UAS saya berkuliah di Politeknik Negeri Madiun. Kemudian yang kedua ini adalah menggunakan perintah more. Untuk memberikan perintah more kita dengan Ctrl C, Ctrl X, Ctrl iya. Nah, untuk menggunakan perintah more kita menggunakan hi. Dan les tadi sudah dilewatkan di sini, tadi kan sudah ada.
Untuk soal keempat, kita diperintahkan untuk membuat script shell yang mengkompresi beberapa file ke dalam arsip tel.gz dan demonstrasikan cara mengekstrak file tersebut menggunakan perintah start dan zip. Kita kembali ke Debian. Kita namai dengan nama kompresi. Langkah pertama adalah kita harus membuat file baru terlebih dahulu. Ini adalah perintah untuk membuat file. Jadi file kalimat echo file 1 nanti akan dimasukkan dalam file 1.txt. Kemudian tampilan outline file 2 nanti akan dipojokkan dan dimasukkan ke dalam file 2.txt. Jadi kita sudah memiliki dua file, yaitu file 1.txt dan file 2.txt. Kita memberikan pesan bahwa file telah dibuat. Nah, pada perintah ls ini kita memerintah untuk menampilkan semua file yang memiliki nama file dan di belakangnya terdapat ekstensinya, yaitu berupa txt. Untuk mengomprensi file, kita menggunakan perintah tar zip. Nah, ini kita coba untuk membuat gadget yang dimana isinya adalah file 1.txt dan file 2.txt. Jika sudah berhasil, akan memberikan pesan file telah dikompresi menjadi arsip tel.gz.
Kemudian kita tampilkan file-filenya yang berada dalam UAS tadi menggunakan perintah ls. Kemudian kita hapus file 1 txt dan file 2 txt. Kemudian kita tambahkan pesan file telah dihapus. Kemudian kita tampilkan file yang ada. Dan kemudian kita ekstrak kembali lagi arsip tar. Kemudian kita tampilkan pesan bahwa file telah diekstrak. Kita tampilkan filenya. Ini setelah itu simpan saja. Nah, kita sudah menjalankan kompresi perintah kompresi .sh, program kompresi .sh. Jadi file yang 1 dan file 2 telah dibuat. Kemudian kita menampilkan beberapa beberapa file tadi, dan file telah dikompresi menjadi arsip tar.gz menggunakan perintah ls. Kita coba lihat, terdapat di sini sudah terdapat arsip tar.gz dan file 1 dan file 2 txt. Kemudian file telah dihapus. Tadi kan kita menghapus file 1 dan file 2. Di sini setelah itu kita lihat kembali apakah file 1 dan file 2-nya telah dihapus, dan ternyata di sini file 1 dan file 2-nya telah dihapus. Nah, kan ya ada kan, terus kita hapus. Setelah dihapus, setelah itu kita mengekstrak kembali file arsip tar.gz dan hasilnya adalah file 1 dan file 2 txt sudah ada. Kita bisa lihat. Nah, dapat dilihat di sini bahwa file 1 txt dan file 2 txt sudah diekstrak kembali dari arsip tar.gz. Kita lanjut nomor 5, yaitu kita diminta untuk mengembangkan script shell yang meminta input dari pengguna berupa nama dan alamat email.
lalu menyimpan informasi tersebut ke dalam file baru. Kita coba, kita beri nama file tersebut nama input pengguna. Kita beri nama nano input pengguna.sh. Dan akan perintah itu apa ya, masukkan nama kita kurang perintah titik kurang nama. Jadi nanti akan menampilkan masukkan nama Anda, kemudian kita bisa mengisikan dengan menggunakan perintah read. Kita bisa mengisikan nama kita. Nah, yang di sini adalah nanti inputan berupa yang akan dimasukkan tadi nama berada di samping kalimat masukkan nama Anda dan tidak berada di sebelahnya. Tujuan juga ini itu masukkan email Anda, nanti inputan email yang kita ketikkan berada di samping kalimat masukkan email Anda. Kita coba gabungkan dan kita tampilkan inputan tadi. Bentar, kita coba lihat. Kemudian kita simpan inputan tadi dalam file baru. Kita deklarasikan file barunya yaitu data pengguna.txt. Kemudian kita simpan inputan tadi. Kemudian kita simpan dalam file variabel file data yang isinya adalah data pengguna.txt. Begitupun juga email, kita akan tampilkan email yang kita masukkan dan kita simpan dalam file data. Kita coba simpan dan masukkan nama Anda, Irfan. Email Anda, Irfan, email.com. Nah, kita sudah memasukkan nama Anda dan email
file email. Kita coba tadi kan kita menyimpannya dalam nama file info data pengguna txt. Kita coba panggil. Nah, di sini kan sudah ditampilkan bahwa dari inputan tadi diambil dan dimasukkan ke dalam file berupa data pengguna. Data pengguna Ivan, emailnya ivan@gmail.com. Kita lanjut nomor 6. Tulis skrip shell yang memantau proses-proses yang sedang berjalan di sistem. Skrip ini harus menampilkan semua proses dalam format hierarkis, bukan perintah PS3 atau seperti bahkan seperti pohon, mulai dari 1 kemudian bercabang dan PS. Kita kembali ke bagian status proses. Kita buat program status proses.sh. Kita buat perintah itu untuk menjelaskan proses apa. Struktur proses. Ini saja. Dan kita panggil perintah psd. Jika belum menginstal fungsi psd, silahkan diinstal terlebih dahulu. Ujung biar ada spasi antara baris satu dengan baris selanjutnya, biar ada gamnya. Kita beri perintah itu dan isian kosong. Kemudian kita menampilkan keterangan daftar proses lengkap. Kemudian menggunakan perintah ps min pr. Kita simpan. Kita coba jalankan. Nah, di sini dapat dilihat lagi, kita scroll ke atas. Kita sudah punya PS. Mau kita coba kembali lagi ke pengaturan sistem program tadi. Kita harus tadi kurang spasi ya. Jadi dapat dilihat di sini lengkap menggunakan struktur proses PSD. Ini ditampilkan berbagai proses yang aktif dengan buah badan seperti pohon, seperti akar. Kemudian di yang di bawahnya adalah menampilkan proses seperti tabel dengan
ada UID-nya, ada PID, PPID dan selanjutnya. Untuk nomor 7, kita diminta untuk membuat skrip yang menjalankan perintah di latar belakang, memeriksa statusnya, lalu mengembalikannya ke latar belakang dengan menggunakan perintah fq, pg, dan job untuk mengontrol proses. Kita masuk pada Debian. Kita buat file dengan nama control box. Kita buat pesan untuk memberi deskripsi. Maslib 60 ini berfungsi untuk menjalankan proses di background. Ide ini berfungsi untuk menampilkan semua job yang sedang berjalan, menjalankan proses di background maksud saya. Lalu memberikan penjelasan ini untuk menampilkan semua proses yang berjalan. Kemudian kita hentikan prosesnya. Menggunakan perintah kill. Bit tadi yang di atas ini adalah untuk pendeklarasian bit di bawah ini agar ini bisa berjalan, bisa teridentifikasi, maka harus dideklarasikan di atas ini.
Kemudian kita tampilkan bentuknya lagi. Dan kita kembalikan yang semula di latar belakang, kita kembalikan ke latar depan. Yang kita simpan dan kita coba jalankan. Nah, di sini dapat dilihat proses berjalan di background. Artinya kita membuat proses script 60 ini di background, tidak di latar belakang. Kita berjalan dan menghentikan prosesnya sudah terhenti, berjalan lagi, dan kita kembalikan ke latar belakang. Kemudian prosesnya kita hentikan. Kita lanjut nomor 8. Kita diminta untuk mengembangkan script yang menggunakan beberapa variabel untuk menyimpan nama, pengguna, usia, dan kota. Script ini harus menampilkan pesan dengan informasi tersebut. Lalu, tunjukkan bagaimana cara memodifikasi salah satu variabel secara dinamis. Kita kembali ke Debian. Kita buat dengan nama variabel. Salah. Saya buat nama variabel pertama itu namanya saya sendiri, Irfan, usia 17, kota Madiun. Kita kemudian menampilkannya setelah run. Itu nama saya, dan kita panggil variabel nama saya, usia, kita panggil variabel usia, tahun saya tinggal di kota, kita panggil variabel kota. Dan kita modifikasi selanjutnya kita modifikasi menjadi lebih adil.
kemudian kita tampilkan lagi fotonya, kita tampilkan nama, usia. Oke, kita coba jalankan program variabel SK ini. Nah, jadi sudah disampaikan bahwa file akan menghasilkan argus seperti halo, nama saya Irfan, saya berusia 17 tahun, saya tinggal di kota Madiun. Ada kesalahan pada penyelesaian kota Madiun, kotanya belum diberi titik. Jadi perkirakan akan menghasilkan argus seperti ini. Dan kita sudah mengubahnya yang semulanya usianya 17 tahun kita rubah menjadi 18 tahun. Kita lanjut nomor 9. Kita diminta untuk menulis skrip yang membelokkan output dari perintah PS dalam sebuah file. Skrip ini juga harus mendemonstrasikan penggunaan pembelokan standar error dengan mencoba membuat direktori yang sudah ada dan menyimpan pesan error pada rang file. Kita masuk ke kita beri nama pembelok. Kita buat perintah untuk membelok. Kita memanggil perintah PSAUE, kemudian hasilnya kita simpan di file output PS. Kita coba buat file mkedir dengan nama tmp. Jika terdapat error, kita belokkan ke dalam error txt. Kita berikan pesan
jika ada error kita tampilkan tentang di sel error kita coba lihat isi dari file output PSCX. Ini hasil isi dari file output PSTXT. Kita coba lihat juga isi dari file error.txt. Sepertinya tidak terdapat error, dan akhirnya yang error tidak ada. Kita coba buat errornya. Kita coba buka file error. Sepertinya juga tidak ada. Kita lanjut soal berikutnya. Kita diminta untuk menulis script yang menunjukkan output dari perintah ps. Maaf, kita halaman 10. Buatlah script shell yang menerima 3 parameter. Script ini harus memeriksa apakah sebuah direktori ada, dan jika tidak ada membuatnya. Script juga harus memungkinkan pengguna untuk menentukan direktori dan file yang akan dibuat di dalamnya sebagai argumen. Kita buat kembali ke bagian, kita buat nano parameter titik. Kita buat fungsi untuk memastikan parameternya adalah tidak jumlah argumennya.
Jadi nanti jika sebuah argumennya tidak dari 3 tidak sampai 3, maka akan menampilkan output penggunaan apa itu 0 ini adalah variabel dari sistemnya sendiri, yaitu parameter SR. Penggunaan parameter CS harus sesuai nama directory, file, dan file 2. Dan kita buat kode untuk menyimpan parameter ke variabel. Kemudian kita buat fungsi untuk memeriksa apakah directory ada. Jika salah, seharusnya ini adalah jika directory tidak ada. Jika tidak ada, kita membuat direktorinya.
kode untuk membuat file dalam directory. Itu yang digunakan. Kita coba jalankan. Tadi dihapus ya, dapat lagi. Karena tadi terhapus, kita buat lagi. Kemudian kita simpan parameter. Kemudian kita memeriksa apakah file directory sudah ada atau belum. Jika tidak, kita tampilkan.
Kita coba jalankan. Kita izinkan program ini untuk bisa langsung diakses oleh sistem. Terlebih dahulu menggunakan perintah chmod /space parameter dsr. Kita jalankan. Kita coba jalankan. Kita buat direktori depan. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat direktori, di mana isi dari direktori depan adalah event 1 dan event 2 yang kita cantumkan di sini.
Kita lanjut nomor berikutnya. Untuk menulis skrip nama asas perintah-perintah yang telah ditentukan sebelumnya. Menggunakan fitur history bebas dan menjalankan perintah tertentu di history menggunakan nomor indeks perintah. Kita buat file dengan nama history. Itu kita menampilkan pesan tulis. Kita batasi bahwa yang kita tampilkan adalah 10 perintah terakhir. Kita buat perintah untuk menjalankan perintah yang nomor yang akan dimasukkan untuk perintah. Kita simpan dan kemudian kita jalankan. Kita lihat dulu. Dari tadi kurang tambahan huruf N.
Kita coba jalankan. Nah, di sini terdapat berbagai menampilkan 10 perintah terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coba untuk menjalankan perintah nomor 624. Maka akan menampilkan perintah nomor 634 berupa ls. Kita lanjut nomor 12 untuk mengubah ROM cell. Adalah script yang mengubah ROM cell PS1 agar menampilkan nama pengguna dan direktori kerja saat ini secara dinamis. Kita kembali ke Debian. Kita beri nama shell nano shell. Untuk mengubah kita menggunakan perintah expo export ps2 dengan view untuk view kedua view ya simpan. Kita coba jalankan. Nah, di sini akan menampilkan siapa penggunanya dan di mana direktori saat ini. Kemudian untuk nomor 13 kita diminta untuk membuat script menggunakan perintah len untuk mencari file dengan ekstensi tertentu. Kemudian menggunakan perintah load database kita diminta untuk mencari file berdasarkan database yang ada. Kita kembali ke Linux. Kita keluar dari sini menggunakan Ctrl C. Kita buka file baru. Kita kembali ke OS. Kita buat nama handshake.ts. Itu masukkan itu ekstensi. Kemudian mengampilkan data, mengampilkan pesan menggunakan len untuk mencari. Kemudian kita menggunakan perintah len untuk mencari file dengan ekstensi tertentu. Sudo tiba ekstensi. Jadi
ini untuk mencari file berdasarkan ekstensi aja yang dimaksudkan. Kemudian dengan menggunakan load.jt kemudian dengan load.jt kita tampilkan lokasi tulisan items yang dimaksud. Ctrl X Y, kita coba jadikan txt. Kita bisa masukkan password kita. Nah, di sini akan ditampilkan berbagai file txt dengan lokasi yang sudah diberikan. Misalnya ini file txt error berada dalam home Irfan, dan banyak sekali lainnya yang txt di sini. Kemudian kita lanjut nomor 14, buatkan script dan hubungkan output dari perintah lsql ke perintah grep untuk mencari file dengan ekstensi txt, kemudian menghitung jumlah file yang ditemukan dengan fungsi min_l. Kita buat file dengan nama equal dan filter. Kita tampilkan pesan Jadi di sini kita akan menampilkan semua file yang berekstensi txt. Kemudian di sini memberikan berapa banyak atau sejumlah berapa file txt. Kita bisa jalankan. Dari program juga filter ini didapatkan bahwa jumlah file txt adalah berjumlah 7 pada direktori Irfan di direktori UAS. 1, 2, 3,
5, 6, 7. Sesuai ya. Selanjutnya, untuk nomor 15, kita diminta untuk membuat skrip yang meminta input dari pengguna berupa angka. Gunakan perintah set untuk memeriksa apakah angka tersebut lebih besar dari 10. Jika ya, tambahkan pesan angka lebih besar dari 10. Jika tidak, tambahkan pesan angka kurang dari dengan 10. Kita kembali ke dan kita buat nano angka proses itu n masukkan angka print angka untuk mengambil variabel angka. Kemudian if jika angka lebih besar daripada 10, then kita akan menampilkan pesan echo angka lebih besar dari 10. Jika tidak, akan menampilkan pesan angka berkurang dari atau sama dan 10. Kita gunakan penutup menggunakan kita simpan dan coba kita jalankan. Titik angka berbesar, masukkan angka misalnya 60, kita akan masukkan angka lebih besar dari 10. Kita coba lagi dengan angka yang kecil 2, maka akan menampilkan angka kurang dari atau sama dengan 10. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan baik dari tutur kata maupun sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.